misalkan. Atau ada usernya, ada penggunanya gitu. I think ya, kalau kamu tadi define tadi sorry perbaiki website SPMB ya. Oke, sorry. Iya, ya itu kan cuma lumayan ini ya, lumayan ada aktornya gitu, ada yang pakai gitu. Nah, I think kayaknya ya cocok-cocok aja sih kalau mau pakai metode itu. ECD, User Center Design. Di Paling challenge-nya sebenarnya lebih ke define usernya dulu gitu loh, Ayu. Oke. Kayak apakah benar iya, apakah benar nge-reach atau akses website itu adalah calon mahasiswa gitu. Berarti calon mahasiswa kita asumsikan kan sebenarnya ya anak SMA kan. Iya. Nah, apakah ada potensial user lain gitu, misalkan ya orang tua gitu. Beda tuh Ayub kebutuhannya mungkin ya. Kalau di murid mungkin, sorry, calon mahasiswa mungkin lebih ada jurusan apa aja, terus akreditasinya, uh, uh, terus di luar kampus tuh apa aja gitu ya. Nah gitu kan. Kalau misalkan orang tua mungkin sentrisnya lebih kayak biayanya berapa, terus potensial orang atau potensial lulusannya seperti apa itu kan sebenarnya ya mirip-mirip gitu antara calon mahasiswa sama orang tua kan mungkin kebutuhannya beda gitu. Nah itu mungkin yang perlu di define tuh Ayub Oh, center design ya usernya siapa dulu gitu. oke. Center design itu sebenarnya mirip kayak desain thinking aja sih ini, mirip-mirip lah, semuanya sama gitu. Basicnya sebenarnya design thinking. Jadi emphasize, define, idea, prototype test tuh ya design thinking semua. Oke. Oke, saya lagi tanya nih. Hmm. Yang kamu baca di UCD atau pemahaman UCD itu apa aja sekarang? Nah, untuk UCD sih sebenarnya saya belum pernah belajar ya, Mas. Cuma emang ini Hmm, baru pertama juga. Sebenarnya saya baru pakai design thinking itu juga les proyek mata kuliah sih, Mas. hmm, hmm. Sih bisa aja kalau mau dipakai buat I think kayaknya bisa ya maksudnya general gitu apapun projectnya atau apapun Mhm. topiknya frame juga harusnya masih masuk gitu kalau ditanya cocok apa enggaknya ya. Terus untuk proses-prosesnya yang di front back itu harus sesuai gitu, Mas. Kayak, apakah bisa salah satu prosesnya bisa di skip atau gimana? Kalau skripsi itu kan dia acuannya paper, jadi Iya. kalau harus ada penjelasannya juga. I think kayaknya yuk nggak bisa aja ya mungkin kalau skripsi kayaknya kalau di skip tuh pasti ada pertanyaan gitu nanti mungkin dari nggak tahu apa kenapa di skip gitu karena kan frameworknya kayak gitu gitu. Nah itu mungkin ya jadi backfire aja ke Ayub nanti kalau ranahnya skripsi ya. Tapi kalau mungkin proyek ya mungkin bisa di skip karena mungkin beberapa hal lah itu atau ya mungkin ada bisa kita skip mungkin let's say kayak kalau di UCD kan ada emphasize ya, define, ideate, prototype, atau test gitu. Itu sudah disetting atau enggak itu ya? Lupa gua. Lupa. UCD itu apa aja ya? Ya mirip lah gitu ya sama research, concept, design, develop, test gitu. Iya. Ya kan mirip kan sebenarnya kan ya, cuma istilahnya doang. Ya mungkin kita skip developnya gitu karena mungkin kita langsung desain yang mungkin developnya lebih prototype gitu let's say. Ya kita tes. Nah, itu mungkin bisa tuh kalau tapi tapi ya sebenarnya kita nggak develop banget, tapi ya mungkin developnya lebih ke prototipenya kan, gitu kan sebenarnya. Oke.
Nah, halo, tadi jaringannya. Oh iya kan ya. Ya udah. Oh iya. Dia maksudnya tadi sampai mana ya? Lupa. Ya maksudnya kalau misalkan kayak gini gitu, size kalau desain thinking kan ini, user centered design process kan ini gitu. Ya kayaknya ya misalkan kalau mau skip ke bagian develop gitu. I think ya tadi kalau ranahnya skripsi kayaknya nggak bisa kita serta merta di skip. Nah itu ya mungkin perlu ada alasan kecuali mungkin developnya itu kita jelasin juga developnya itu mungkin masih level prototype gitu misalkan ya nggak yang coding misalkan ya sekarang kan banyak kan prototype yang pakai coding tapi ya kayak framer tuh kan coding dikit tapi ya kelihatan banget sama gitu sama kayak yang live code gitu misalkan ya itu bisa aja gitu sih. Iya, research ya kalau di secara high level sebenarnya research type phase itu lebih ke ya mirip lah ya research itu ya emphasize gitu ya, cari tahu usernya terus ya tadi ngedefine usernya siapa kebutuhannya apa gitu ya kemudian di breakdown lagi informasinya arsitekturnya seperti apa gitu itu research. Sorry, kalau research mungkin lebih ke usernya sih, lebih ke banyak kebutuhan, terus informasi. Ini bisa aja pakai survei atau card sorting gitu loh. Misalkan ya kamu ada secara card sorting, kamu udah nyiapin beberapa banyak gitu, beberapa menu misalnya, ya ada terkait perguruan tinggi, terkait fasilitas, terkait uang masuk atau biaya sekolah gitu mungkin banyak terus disorting tuh ke mana yang lebih dibutuhkan sama pengguna calon mahasiswa, mana yang lebih sering penting gitu Pak untuk orang tua misalkan. Nah itu kan jadi sorting, itu research juga tuh. Jadi kita bisa tahu menu-menu apa aja yang dibutuhkan untuk dua persona itu, dua user itu gitu misalkan. Baru konsep, baru dari konsep ya secara konsep gimana sih bikinnya gitu. Sebenarnya lebih ke ngedefine gitu. Kalau tadi research-nya itu kamu mencari tahu apa kebutuhannya, nah dari konsep itu di-define gitu. Oke, untuk user orang tua, mereka membutuhkan A, B, C, D, E gitu misalkan. Itu bentuknya mungkin lebih ke aktivitas. Orang tua perlu atau orang tua merasa ya kalimatnya orang tua merasa untuk menjabarkan atau mengetahui dengan detail uh, biaya kuliah di kampus tersebut misalkan ya. Nah itu konsep tuh ya udah tahu statementnya seperti itu baru bikin konsepnya gitu sih. Ya harus gitu sih konsepnya, casing ya. Gitu. Nah habis dari situ ya langsung lanjut ke desain phase ya bikin interface-nya, wireframe-nya, terus ya visualnya ini mungkin di Figma gitu ya high fidelity-nya gitu terus baru develop
Phase. Oh, mungkin konsep phase itu juga sekalian prototype sih. Tapi mungkin prototipenya mungkin lebih ke ini aja sih. Ayub, jadi digambar bukan prototipe yang bisa diklik-klik gitu sih. Oh Ada iya. namanya konsep testing. Ya. Nah, ini konsep testing. Nanti baca-baca aja. Jadi dia emang kita pengen quick iterasi gitu. Apakah benar gitu secara riset orang tuh butuh ini gitu. Nah, ini konsep testing. Jadi sebenarnya bisa aja kayak tampilan gitu atau kayak flow gitu. Nanti dikasih lihat ke si usernya kalau kayak gini gimana gitu menurut mereka gimana ya gitu-gitu sih. Jadi emang konsep aja. Jadi jualan konsep bukan jualan visualnya dulu gitu. Oke. Nanti dibaca-baca aja. Terus ya baru desain face ya berarti kan kalau udah konsepnya oke gitu misalkan oh mereka butuh web yang dengan mungkin ada butuh website dengan beberapa info ini gitu, Hmm. fungsional ini gitu misalkan ya. Misalkan ada ada fitur buat eh, apa ya konseling gitu misalkan sebelum masuk bisa aja konseling gitu misalkan ya konseling atau let's say kayak misalkan eh, untuk calon mahasiswa ada fitur mencari jurusan sesuai dengan minat dia gitu misalkan ya jadi di webnya mungkin ada prototipe kayak gitu nah diceritain aja secara konsep gitu oh nanti ada konsep ini kamu akan dibantu untuk eh, mencari jurusan yang sesuai sama passionmu gitu atau sesuai dengan pasar depan nah itu mungkin diceritain nah di di, di secara kualitatif data gitu di wawancara gitu oh, oke menurut dia gimana ini bagus apa enggak lain gitu jadi itu buat iterasi si testingnya ideation concept testingnya baru habis itu ya kalau dia misalkan tadi fiturnya udah oke oh mereka merasa kebantu nih dengan fitur tadi gitu misalnya mencari jurusan yang tepat gitu ya mungkin nanti desain phase di desain phase ya dibikin flow-nya dibikin informasinya dibikin journey-nya visualnya nah, baru nah sebenarnya di sini itu uh, juga sekalian bikin prototype sih nah prototype nah ini ada prototype phase juga habis itu baru ke prototype nah prototype ini itu tadi udah bisa diinteraksi lah harusnya sih udah di si usernya udah bisa interaksi gitu bisa klik bisa baca bisa akses dan lain-lain gitu nah baru tes nah ini sebenarnya prototype phase ya as simple as kamu bikin prototype aja nah kalau tes phase baru tuh kalau udah tes kamu udah bikin skenario nya misalkan kamu cari si usernya itu yang emang bingung sama nyari jurusan gitu sama nyari apa gitu misalkan ya nah, nanti kamu tes ke dia nanti tesnya tuh ada namanya testing skenario nah ini nanti kamu bikin skenario nya jadi ya jadi misalkan nah ini skenario pertama tesnya apa oh user bisa login nah ini gampang ini contohnya login ya nah misalkan kamu define kalau yang tadi fitur user bisa run through atau mengakses si menu pencarian jurusan misalkan ya. Nah, nanti ada step description-nya. Apakah sesuai nih sama yang dia lakuin gitu. Atau misalkan skip, oh misalnya udah ngerti bagian ini dia langsung skip ini gitu. Nah, itu ditulis gitu. Oke, dari case-nya, skenario-nya dari hasil testing orang-orang tuh udah bisa loh gitu dari overall yang kita udah bikin ada bisa ada yang misalkan ada yang susah gitu nah dari susah itu biasanya sih ini satu flow sih jadi kalau skripsi itu kan sebenarnya kamu fokusnya tuh lebih ke kamu ngelakuin pokok yang udah ada kan Iya. nah biasanya tuh ya udah kalau udah dites nanti hasilnya doang hasilnya apakah ada perbaikan atau ada lanjutan biasanya itu udah beres tuh skripsi nah tapi kalau di real life working gitu project misalkan nah kalau udah dites nanti ada iterasi lagi apakah iterasinya ke konsep kah atau di riset lagi kah atau ke desain lagi kah gitu biasanya kayak gitu sih tapi mungkin kalau skripsi kayaknya berhenti di satu satu Iya. journey aja, satu phase ini aja sih
Sekarang semester berapa Ayu berarti? Sekarang semester 7 mas. Oh emang udah ya. Ya, udah mulai skripsi. Gitu. Kebayang nggak? Bayang mas. Ada yang bingung nggak? Eh, belum sih, belum. Harusnya sih kebayang ya, maksudnya gampang lah gitu. Tinggal bacot-bacot aja mas, skripsi. Ini tinggal nulis-nulis aja. Ayo. Nih kalau ini paling di luar ini ya skripsi aja. Nah, ini mungkin yang bisa kadang kita ngedesain gitu. Ini ada cheat sheetnya gitu. Nah ini tuh ada ya mana ya? Mungkin apa ya? Ini sebenarnya lebih ke psychological user gitu loh. Mana ya? Especially mungkin ya. Kayak misalkan cognitive dissonance itu apa gitu. Cognitive load. Nah ini learn psikologi gitu. Cognitive load. Nah, ini teorinya adalah short term memory working memory required to complete task. Jadi semakin banyak kamu task yang dilakuin yang harus dilakuin sama usernya semakin banyak, kognitif flow-nya semakin tinggi, which is nanti ya bakal kayak gini. Kognitifnya tinggi bakal bakal stres itu sih. Ada churn gitu. People bakal gak pakai lagi gitu. Ada teori. Terus ada example-nya, ada contohnya kayak gini. Ada yang gampang sih, paling gampang tuh ada ini mana ya? Scarcity, scarcity misalkan. Oh bukan. Apa ya waktu itu? Oh decoy effect. Oh ini decoy effect. Ini misalkan di decoy effect. Nah ini jadi ya ada teorinya gitu. Kalau kamu pengen orang belanja lebih mahal, biasanya ada decoy effect gitu. Jadi dibikin ada large sama small gitu. Jadi dibikin tengah-tengah itu ada medium sama small. Jadi orang kayak ngapain beli medium ya? Ya udah large aja gitu. Atau ngapain beli small ya udah medium aja gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu decoy effect namanya. Jadi teori-teori UX psychological itu ini bisa dipakai nih buat nanti kamu ketika ngedesain atau ketika konsep gitu. Boleh. Scarcity effect. Ya orang kalau ya kayak sebenarnya banyak sih kayak di e-commerce gitu kan. Oh orang udah ngeklik ini berapa kali atau orang udah bikin ini keranjang 12 kali. Nah itu scarcity effect. Berarti orang trust gitu. Jadi takut gitu. Oh tinggal 4 nih, buru-buru cepet gitu misalkan. Nah, kayak gini-gini tuh. Nah ini tambahin aja biar buat kan desain ada teori-teori. Oke. Tapi tapi kayaknya skripsi nggak ditanyain juga sih kenapa. Tapi nggak tahu sih kalau dulu sih nggak nyampe ditanyain kenapa harus kayak gini-gini sih. Tapi mungkin kalau kalau nanti Ayub udah kerja sih kalau mau fokus di UX baru baru mungkin lebih ke situ design decisionnya gitu kenapa harus bikin kayak gini gitu. Tapi kayaknya skripsi enggak sih tergantung. Kalau dulu aku sih skripsi ya simple as frameworknya gimana, makainya gimana, dapatnya apa, hasilnya gimana, ya udah gitu. Sama. Nggak iya iya sama kayak gitu kan, nggak sampai detail desainnya warnanya kenapa merah gitu misalnya kayak gitu. Gitu Ayub, ada tanya lagi ya? Mungkin kemarin kan saya dikirim data squander ya mas, data kuesioner. Hmm? Itu bisa jadi acuan nggak sih mas kalau buat ini?
kayak Tergantung kuesionernya apa? invest. Boleh. Nah, dia baru ini doang ya salah satu permasalahan itu. Hmm. Lebih ke ini ya, kuanti ya berarti. Hmm, kayak ini bukan dari saya, dia dari apa, pihak dari Hmm. kampus masih ke Oke. Terus apa yang kamu tunggu pendaftaran? Oh nggak ada ya, 1000 itu. Dia nggak sulit. Upload berkas, kenapa? Nah, sebenarnya jadi di research itu kan ada kita tuh bisa dapat dua data ya, kuanti sama kuali. Biasanya kalau profesional kerja itu kuanti itu what, kuali itu why biasanya kayak gitu. Boleh nggak? Kuantinya itu what gitu. Misalkan kalau di sini datanya kesulitan apa yang kamu temui saat pendaftaran. Oke, dari data nggak ada. Kenapa nggak ada? Dan itu eh, apa yang membuat itu mereka gampang gitu? Itu kan juga sebuah tuh data juga gitu. Ya misal bisa di deep dive lagi kenapanya gitu. Ya misalkan upload berkas, kenapa upload berkas sulit gitu? Atau kenapa membuat akun sulit? Itu kan berarti kuali. Jadi di fase research bisa aja pakai kuanti data sama kuali datanya. Jadi kuali kamu harus in depth interview gitu. Nanyain gitu hmm, sih. dia harus dijelasin tiap permasalahan itu. Iya, dia elaborate sih jadinya. Bisa aja jadi starting kamu buat ngeriset jatuhnya. Hmm, Research menyimpan formulir, mengisi formulir. Ya, artinya kan majority bilang nggak ada, tapi sebenarnya kalau kita tambahin 704, 487, ya maju. Sebagian banyak juga masih bilang nggak, masih ada gitu kesulitannya. Gagal login juga, gagal loginnya kenapa gitu? Apakah OTP gitu, apa passwordnya salah atau loginnya masih susah sekarang gitu-gitu sih. Itu mungkin bisa jadi satu topik sendiri gitu. Gitu. Ayo, ada lagi nggak? ya cukup sih mas. Oke, cukup. Oke. Ya udah paling nanti gitu aja. Waktunya sih masih 5 menit paling. Kalau beres ya, maksudnya kalau nanti Ayub mau nanya panjang lagi bikin skripsinya boleh aja book lagi aja. Ayub. Oke mas. Oke, ya udah. Gitu aja paling ya, Ayub. Ya, Thank you ya, Ayub. makasih mas. Yuk.